Baik, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, di sini saya Haris Fadilah dengan NIM terlampir, merupakan salah satu mahasiswa jurusan Informatika Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan menjelaskan hasil tentang skripsi saya yang berjudul Perancangan Sistem Monitor dan Kontrol Kualitas Air pada Budidaya Kutu Air berbasis Internet of Things. Di masa pandemi COVID-19 ini, tren memelihara ikan cupang semakin menjamur, di mana pemeliharaan yang dimaksud tidak hanya sekedar untuk mengisi aktivitas di rumah saja, melainkan dapat menjadi usaha yang cukup menjanjikan. Sehingga banyak masyarakat yang melihat peluang ini untuk menjadikannya sebagai sebuah usaha tersendiri. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya berita yang menyatakan penjualan ikan cupang mendapatkan omset mulai dari ratusan hingga jutaan rupiah. Dilansir dari salah satu media berita online, penjualan ikan cupang hias di Provinsi Jawa Barat tidak hanya mengalami penurunan omset, bahkan mengalami peningkatan yang signifikan hingga 10 kali lipat, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Tidak hanya itu, bahkan ada juga yang namanya mall cupang. Hal itu menunjukkan bahwa eksistensinya kepada umum sudahlah bagus. Tidak hanya itu, mall ini juga dijadikan sebagai pameran bagi pecinta cupang dan juga untuk umumnya. Oleh karena itu, kita dapat mengetahui bahwa tren ikan cupang sedang lagi moving di masyarakat sekitar kita. Dan juga ini tentunya akan berdampak baik bagi penyedia pakan alami ikan tersebut. Salah satunya adalah kutu air. Kutu air merupakan salah satu pakan yang bagus yang bisa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan terhadap ketersediaan pakan alami yang sesuai bagi ikan cupang tersebut. Kutu air juga disebut sebagai salah satu pakan alami yang baik bagi ikan cupang. Hal ini karena ada kandungan protein sebesar 5% serta nutrisi yang tinggi di dalamnya. Namun, kutu air ini juga terbilang sulit untuk dikembangkan kalau bukan dibudidayakan. Kenapa demikian? Itu karena kutu air hanya hidup pada rentang suhu 18 sampai dengan 24 derajat Celcius. Dengan rentang suhu yang optimal ini, kutu air akan menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Namun, apabila di luar suhu tersebut, kutu air akan cenderung bersifat dorman, yaitu keadaan berhenti untuk tumbuh. Kadar pH yang dibutuhkan ini juga tergolong tinggi, yaitu antara 6,7 sampai dengan 9,2, sehingga menyebabkan kutu air akan mudah mati dan menghasilkan gas amonia berbau apabila kadar kualitas airnya tidak baik. Oleh karena itu, maka pentingnya menjaga kualitas air dalam budidaya sangat diutamakan. Permasalahan kualitas air ini merupakan salah satu yang menjadi kendala dalam budidaya karena dapat memicu pendeknya keberlangsungan hidup hewan air tersebut. Bahkan ini menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam usaha budidaya. Karena kualitas air ini menjadi salah satu faktor keberhasilan juga pada budidaya, sehingga apabila kualitas airnya buruk, dapat menyebabkan hewan air mengalami stres, mudah terserang penyakit, mengganggu kelangsungan hidupnya juga. Cara yang paling umum di kalangan masyarakat kita untuk menjaga kualitas air adalah dengan melakukan pergantian air secara berkala. Dengan cara demikian ini, air di dalam akan selalu berganti dan kualitasnya akan bisa kembali normal lagi. Namun, perlu dipahami juga bahwa dalam pengelolaan kolam tidak memastikan bahwa air itu akan terus mempertahankan kualitasnya dengan baik, karena kualitas air akan berubah seiring dengan bergantinya hari dan seiring dengan bergantinya beberapa faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, maka diperlukan adanya campur tangan teknologi dalam pengelolaan budidaya tersebut. Dengan menggunakan teknologi, kualitas air dapat dilihat dari besaran kimia maupun besaran fisik. Nah, melihat pentingnya kebutuhan budidaya pada kutu air semenjak pandemi COVID-19 ini dan sulitnya memantau kontinu kualitas air pada budidaya, maka perlu dirancang suatu perangkat sistem monitor dan kontrol kualitas air pada budidaya kutu air dengan berbasis Internet of Things. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk membuat sebuah sistem monitor dan kontrol kualitas air berupa prototipe alat embedded system yang dapat bekerja mengurangi dan mengisi air pada kolam secara otomatis apabila kadar kualitas airnya sudah tidak baik lagi. Serta ini juga terintegrasi dengan aplikasi web dan Telegram bot untuk memudahkan proses budidaya kutu airnya. Manfaat yang didapat ada tiga. Yang pertama, memudahkan pelaku budidaya kutu air untuk melakukan monitoring kualitas airnya. Hanya cukup menggunakan aplikasi web saja. Kedua, pelaku budidaya memiliki data kualitas air yang dapat dipelajari apabila ingin meningkatkan kualitas hasil ternaknya juga. Yang ketiga, mampu mencegah adanya kesalahan pada kualitas air yang dapat menyebabkan gagalnya budidaya atau gagal panen secara otomatis. Adapun ruang lingkup atau batasan pada penelitian ini ada 5. Yang pertama, penggunaan alat ini dianggap individu atau private sehingga tidak perlu adanya autentikasi. Dua, pengguna hanya bisa mengatur threshold suhu air, kadar pH, gas amonia, dan waktu update.
Yang ketiga, kalibrasi kadar pH menggunakan kertas lakmus. Yang keempat, penggunaan alat otomatis ini hanya dapat digunakan apabila mikrokontroler tersambung dengan internet. Yang terakhir, Telegram bot hanya sebagai antisipasi saja, sehingga apabila ada sensor yang rusak atau error, cukup dikontrol secara manual menggunakan Telegram bot, sehingga dapat mematikan dan menghidupkan relay, serta melakukan cek sensor saja. Penelitian terkait yang pertama ada Firdaus pada tahun 2017 dengan judul Sistem Monitoring Kualitas Air pada Kolam Ikan Berbasis Wireless. Nah, dia ini menggunakan komunikasi Zigbee. Sedangkan Wadu pada tahun yang sama, dia merancang bangun sistem sirkulasi air pada akuarium bak ikan air tawar berdasarkan kekeruhannya. Untuk Fatur Rahman pada tahun 2019, memonitoring filter pada tangki air menggunakan sensor turbidity berbasis Arduino menggunakan SMS Gateway. Dan Permana pada tahun 2018 membuat perancangan sistem kontrol dan monitoring kualitas air dan suhu air pada kolam budidaya ikan. Dia juga sama-sama menggunakan sistem SMS Gateway. Komponen embedded system yang saya gunakan antara lain yang pertama microcontroller BMS D1, multiplexer analog, sensor suhu DS18B20, sensor gas amonia MQ135, sensor kadar pH, LCD 20x4 dan modul I2C, relay serta pompa air AC. Adapun arsitektur sistemnya dapat dilihat pada gambar tersebut, di mana user dapat melihat secara langsung melalui 3 perangkat. Yang pertama ada LCD, yang kedua ada handphone atau laptop, yang ketiga Telegram. Di mana LCD ini tersambung langsung oleh remote, sedangkan laptop dan Telegram tersambung melalui internet. Internet inilah yang nanti akan menghubungkan web dengan laptop dan juga menghubungkan dengan database, sedangkan remote tersambung secara kabel kepada seluruh sensor yang ada di bawahnya. Arsitektur sistem web. Web sendiri digunakan untuk menerima data dari microcontroller untuk selanjutnya ditampilkan ke dalam dashboard web monitoring. Dan juga web sendiri bisa mengelola threshold atau nilai batasan dari tip sensor yang ada. Web dikembangkan menggunakan framework CodeIgniter dan menggunakan MySQL. Metode yang digunakan dalam pengembangan web adalah metode iconic process, yang mana terdiri dari 4 bagian yang dapat kita lihat: requirement, analisis dan preliminary design, detail design, dan implementation. Kebutuhan fungsional pada sistem ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada embedded system. Embedded system sendiri memiliki 4 poin. Yang pertama, embedded system dapat terhubung dengan internet. Yang kedua, embedded system dapat membaca seluruh nilai sensor. Yang ketiga, embedded system dapat menampilkan nilai pada LCD. Yang terakhir, embedded system dapat menyalakan aktuator berupa pompa air. Kebutuhan fungsional yang kedua adalah web apps, di mana memiliki 4 poin di dalamnya. Yang pertama, web apps dapat menampilkan nilai sensor dan keadaan relay saat ini ke dalam dashboard serta 10 record data terakhir. Yang kedua, web apps dapat mengubah threshold suhu air, gas amonia, pH air, dan waktu update. Yang ketiga dan keempat, web apps dapat menampilkan riwayat data sensor dan riwayat data log, serta dapat melakukan filter dan melakukan ekspor berupa Excel. Kebutuhan fungsional Telegram bot hanya ada 2. Yang pertama, Telegram bot dapat menghidup dan mematikan relay secara manual. Yang kedua, Telegram bot dapat melakukan request cek data sensor. Kebutuhan non fungsional pada sistem ini ada 2. Yang pertama, web apps dapat diakses dan dapat berjalan di berbagai platform selama memiliki web browser. Yang kedua, web apps dapat dijalankan menggunakan web browser seperti Google Chrome dan sejenisnya. Adapun domain model pada sistem ini seperti berikut, yang nantinya domain model ini akan melalui tahapan iconic tadi, melalui robustness, dan juga sequence, sehingga dapat menjadi kelas diagram seperti gambar berikut, di mana terdapat kontrol microcontroller, kontrol data sensor, kontrol dashboard, dan kontrol data log. Serta juga ada satu kontrol untuk input sensor beserta tampilannya. Sedangkan use case dapat dilihat, user dapat menampilkan dashboard, user dapat menampilkan rekap data sensor, user dapat menampilkan rekap data log, dan user dapat mengelola data threshold. Sedangkan sensor dapat melakukan aktivitasnya untuk membaca nilai sensor masing-masing. Algoritmanya. Algoritma dimulai dari koneksi jaringan internet, kemudian koneksi database, dan selanjutnya microcontroller akan mengambil data threshold pada web, yang dimana itu akan disimpan di microcontroller. Nantinya data itu akan dibandingkan dengan nilai sensor saat ini. Apabila nilai sensor saat ini melebihi batas, maka akan menghidupkan relay, dan apabila tidak, maka cukup monitoring saja. Dan nantinya semua ini akan dilakukan setiap 10 detik sekali. Apabila dalam 10 detik sekali ternyata nilai sensornya melebihi batas, maka akan melakukan pergantian air
Sedangkan apabila tidak melewati batas threshold, maka cukup melakukan kirim data ke database saja, sehingga cukup dengan monitor saja. Alur algoritma Telegram kurang lebih sama seperti yang web. Yang pertama koneksi internet, yang kedua koneksi Telegram bot. Lalu mengecek apakah user berada dalam mode otomatis atau mode manual. Kalau misalkan berada dalam otomatis, maka tidak dapat menghidup dan mematikan relay. Jadi, user harus mengakses mode manual dulu agar bisa hidup atau mematikan relay. Selanjutnya, rancangan alat. Nah, kurang lebih prototipe yang akan dibangun seperti berikut. Ada kolam budidaya yang sebelah kiri, yang sebelah kanan kolam suplai air. Di mana sensor itu nantinya akan mengecek kualitas air pada kolam budidaya. Apabila nilai kadar airnya itu tidak baik, maka otomatis akan membuang air pada kolam tersebut. Dan juga di saat yang bersamaan akan mengisi air kembali dari kolam suplai air. Untuk gambaran lebih jelasnya kurang lebih seperti ini. LCD berguna untuk menampilkan data secara langsung juga. Nah, web apps. Untuk penjelasannya sama seperti yang tadi, kurang lebih seperti ini tampilan web apps-nya, di mana ada 4 navigasi menu sebelah kiri dan ada 4 nilai keadaan sensor saat ini, di mana di bawahnya ada tabel 10 record data terakhir. Nah, untuk Telegram bot kurang lebih sama seperti ini. Kita dapat lihat di sini, user pertama mendapatkan notifikasi bahwa Telegram sudah terhubung, kemudian user menghidupkan relay. Di sini ada notifikasi bahwa user sedang berada dalam mode otomatis, maka hidupkan mode manual dulu. Nah, lanjutnya user menghidupkan mode manual dan lakukan pengecekan sensor. Di sini dilihat relaynya off, lalu user menghidupkan sensor dan terlihat relaynya menjadi on. Selanjutnya kembali ke mode otomatis lagi dan user melakukan cek sensor, relaynya sudah menjadi off lagi. Selanjutnya adalah demo program. Kesimpulan, monitor dan kontrol kualitas air pada penelitian ini secara otomatis akan membaca nilai sensor pada alat embedded system, sehingga jika nilai bacaan sensor yang masuk berada dalam batas aman yang telah ditentukan oleh user, maka hanya akan mengirimkan data ke web dan termonitor saja. Sedangkan apabila nilai bacaan sensor yang masuk melebihi batas aman yang telah ditentukan oleh user, maka akan secara otomatis melakukan pergantian air pada kolam budidaya. Yang kedua, waktu pengecekan log pada sistem berjalan setiap 10 detik sekali, sehingga ada delay pada saat melakukan request dan pengiriman data ke web maupun ke Telegram bot. Yang ketiga, hasil pengujian aplikasi web menggunakan metode black box testing dapat diterima, serta pengujian prototipe dan kontrol otomatis maupun kontrol manual pada Telegram bot juga dapat diterima. Demikian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya terima kasih.